harapannya sih ke sana. Profil pelajar Pancasila sudah jelas ya. Dihidupkan dalam diri setiap individu budaya sekolah, intrakurikuler, ekstrakurikuler. Eh, Bagaimana profil pelajar dibangun di satuan pendidikan dasar dan menengah. Ini membangunnya lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, budaya sekolah. Kalau kita kan ya gini loh, untuk sekolah-sekolah yang mapan, sekolah gede yang sudah terbentuk, enggak apa-apa. Tapi bagi sekolah yang belum terbentuk budayanya, kan kita harus menciptakan ekosistem sekolah yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai core value, keutamaan, budaya, filosofi budaya, dan pelajar Pancasila, itu kan yang harus dibentuk terlebih dahulu. Ini dokumen ini mengasumsikan bahwa budaya sekolahnya sudah baik. Tapi kan kenapa katanya pembelajaran di Indonesia masih harus ditingkatkan lagi. Menurut PISA sih kita peringkat 75 dari 79. Tetapi kita juga nggak tahu sampelnya siapa. Sampelnya, kalau sampelnya itu sekitar 600 atau 6.000 gitu loh. Tapi ya siapa kan kita nggak tahu. Kegiatan harian dan seterusnya. Di sini ada kata kalimat kurikulum satuan pendidikan sesuai karakteristik satuan pendidikan. Ini kita banget loh. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum. Berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum ya, nanti kalau ada juknisnya pasti seperti KTSP ini. Ini pasti akan seperti KTSP ini. Konteks dan kebijakan lokal. Saya berharap setelah Bapak Ibu, suster semua bisa menciptakan kurikulum sendiri, besok saatnya diminta untuk membuat KTSP, jangan kopas lah. Kita pergunakan apa yang sudah kita dapatkan ini untuk anak-anak kita. Terus 3 elemen dalam capaian pembelajaran, nilai-nilai agama diperkerti, jati diri, dasar literasi, kemudian ini, sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Pendekatannya di literasi ke sana. Ini menggabungkan nih dasar-dasar literasi, teknologi, ini. Nah, nanti pembelajaran STEAM itu coba digali lebih dalam deh. Ini yang merah-merah itu menggelitik saya untuk mendalami lebih jauh. Di sini ada kata scaffolding yang sering diucapkan Mas Indi. Ini rencana pembelajaran pada anak usia dini dasar dan menengah. Capaian pembelajaran dibuat, kemudian sekarang capaian pembelajaran itu dibagi dalam fase. A, B, C ini untuk SD, D itu untuk SMP, E itu untuk SMA, SMK kelas 10, F kelas 11 sampai 12. Kemungkinan ini karena harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, 11, 12 ini. Dari capaian pembelajaran turun jadi kurikulum operasional. Kan ya walik-walik ya ini ya. Kurikulum operasional itu terdiri dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Terus menjadi modul ajar. Ya ini yang dinamakan dimaui kurikulum prototipe, ternyata kurikulum operasionalnya terdiri dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Modul ajar itu RPP plus, RPP plus. Plusnya di mana sih? Plus itu kan dibandingkan dengan yang mana? Kalau dibandingkan dengan punya kita kan ya enggak plus ya. Punya kita yang plus. Pengawasan proses pembelajaran ini
Pendidik diberi ruang untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan komponen dan format yang sesuai karakteristik peserta didik. Diberi kebebasan loh. Dengan demikian tidak ada standar format baku dokumen pembelajaran yang membatasi kemerdekaan pendidik dalam mendesain pembelajaran, dalam mendesain, merencanakan, membuat naskah akademik. Kita sudah dimerdekakan oleh Mas Hendy. Biasanya kan kalau diminta, Mas, mana formatnya, enggak punya. Terus kami disuruh buat apa? Buat naskah akademik. Urutannya apa? Enggak ada urutannya. Karena memang ya begitulah, ternyata sama. Gitu. Mengembangkan modul ajar. Ini untuk pendidikan dasar menengah. Modul ajar itu RPP ya. Kita terus nanti bisa dilihat perdalam. Ini contoh hasil pemetaan capaian pembelajaran. Menganalisis capaian pembelajaran. Buat tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Ini fase B, itu kelas SD. Nanti yang fase D kita lihat. Komponen modul ajar ada refleksi, peserta didik, dan pendidik. Ya kan? Andragogi reflektif. Andragogi reflektif ya begini nih. Kita ini sedang berandragogi reflektif. Ini contoh cuplikan modul ajar, kan RPP toh. Profil pelajar Pancasila kita bisa di sini masuk core value, keutamaan budaya. Kita lebih kaya dari ini sih sebetulnya. Ya bukan sebetulnya ya, memang lebih kaya ya. Kemudian yang kedua ada QR code-nya. Ini bagus ya. Yang dilihat QR code-nya aja, ininya sama seperti RPP ya. Ini tadi contoh penerapan penyesuaian pembelajaran dan pengembangan profil pelajar Pancasila. Terus ini strategi membentuk tim pengembang kurikulum. Di sini juga disampaikan perencanaan pelaksanaan asesmen diagnostik. Ini untuk pendidikan khusus. Kita di fase D, SMP, capaian pembelajarannya seperti itu. Terus asesmen diagnostik dilakukan. Ini di anak tunagrahita. Kita coba program pembelajaran individu itu masih di pembelajaran khusus, mengembangkan modul ajar. Modul ajar kelas 7 fase D, ya sama, RPP. Ini refleksi apa, kamu pernah membaca cerita pendek, apa saja kamu ingat dari cerita tadi, ini kan refleksi kan. Kelas 7 fase A, sudah diganti ya? Kelas 7 fase A, sedih. Prinsip assessment. Oke, di prinsip assessment ini Bapak Ibu, Suster, assessment dirancang adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable. Untuk menjelaskan kemajuan belajar, dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi assessment seperti itu sekarang, rancangnya itu untuk agar bisa melihat kemajuan belajar anak, kemudian untuk memutuskan langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar, laporan itu kan deskriptif, memberi informasi tentang karakter dan kompetensi, bahan refleksi. Ini sebagai bahan refleksi, assessment itu. Ini apa sih? Prinsip assessment, hal yang perlu dilakukan. Terus paradigma assessment sekarang ini apa? Penerapan pola pikir growth mindset. Kelihatannya kita sudah quantum mindset deh, sudah melompat ya. Dan lagi bertumbuh tapi sudah melompat mindset kita. Merefleksikan pembelajarannya. Pendidik memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Formatif itu ulangan harian. Kalau ini ya ulangan harian tentukan dan
dan sumatif. Artinya dua-duanya itu boleh, terserah gurunya mau melakukan kapan. Tapi kalau ya untuk penilaian akhir semester kemudian dilakukan tidak terkontrol, itu kan ya malah susah nanti sekolahannya. Tapi jika itu mau dilakukan ya enggak apa-apa, kan sudah diberi kebebasan ini. Pendidik memiliki keleluasaan dalam merencanakan, menggunakan teknik dan instrumen assessment dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik. Ya, kita sudah diberi keleluasaan loh untuk merencanakan dan menggunakan teknik dan instrumen assessment yang kita buat sendiri. Tetapi kan instrumen itu harus valid, reliable, dan sebagainya. Gitu. Syaratnya ada. Terus setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan seterusnya. Pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda. Dan seterusnya. Ini ada bagian ini yang menggelitik. Keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Pendidik dan satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan ini. Laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila. Laporan pencapaian, kan dari proses rendah naik scaffolding. Laporan kemajuan belajar, ya laporan kemajuan bulanan, mingguan, bulanan, 2 mingguan, sebulan, 1,5 bulan. Portofolio peserta didik, ini output dari proyek, bisa dilihat. Ekstrakurikuler, prestasi, penghargaan peserta didik, tingkat kehadiran. Nah ini yang dipakai untuk menentukan kenaikan kelas. Kognitif, apakah di sini ada rumus 2 kali ulangan harian ditambah 1 tugas ditambah 2 kali PAS dibagi 5. Itu masih dilakukan, oke, enggak apa-apa. Jika ada sekolah yang tidak melakukan itu kan juga, tapi harus bertanggung jawab kan sekolah tersebut. Akan ditanya kenapa syarat atau kriteria kenaikan kelas Anda seperti ini, kenapa? Kalau saya pengawasnya, kan saya tanya, mengapa? Nah, harapan kita bisa membuat ini dan bisa menjawab itu ya. Tapi kan nanti dinas pasti akan juga, terutama yang di sekolah-sekolah negeri itu kan memang harus dikawal oleh dinas gitu. Swasta pun juga dikawal, tapi kalau swasta kan bisa miring-miring sedikit. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek. Kita ada pengajaran berbasis proyek, kehidupan berbasis proyek. Proyek untuk membekali anak-anak menyongsong hidup masa depannya. Temanya bisa isu-isu penting seperti perubahan iklim, radikalisme, budaya, wirausaha, teknologi, macam-macam lah. Ini proyeknya. Keseimbangan identitas diri sebagai warga negara yang nasionalis dan warga dunia yang humanis mendorong pelajar Indonesia memiliki jati diri yang kuat. Nah, memiliki jati diri yang kuat, terus caranya gimana? Kurikulum kita kan menggali lokalitas, lokal jenius setiap masing-masing sekolah, kontekstual di situ. Jati dirinya nampak untuk kemudian menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dalam merepresentasikan budaya luhur bangsanya. Budaya itu sistem berpikir, kemudian rasa perasaan, tindakan, dan produk dari budaya. Kan gitu pemahaman luasnya. Merepresentasikan sistem berpikir luhur bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu Guru harus bisa mengajak, mendesain sebuah kurikulum, mendesain pembelajaran yang tujuannya kan di standar kompetensi lulusan.
Ini tema-tema yang ditentukan oleh pemerintah. Setahun sekali akan keluar temanya. Salah satunya ada kearifan lokal, kesenian dan tradisi lokal, merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Kita akan selalu merefleksikan. Puncak tertinggi critical thinking, tier refleksi. Ada contohnya sistem masyarakat. Kita familiar ya dengan kata ini ya, sistem masyarakat. Kemudian unsur religi, unsur bahasa, sistem organisasi, dan seterusnya. Kritis, reflektif, dan seterusnya. Ini apa ini? Tingkat pendidikan, alokasi jam proyek per tahun, SMP kelas 7, 8, 360 jam per tahun. Ini total mata pelajaran. Mengacu pada keputusan Menteri, Permendikbudnya sudah ada tentang program sekolah penggerak. Ini dilaksanakan di sekolah penggerak kelihatannya ini. Dan seterusnya. Apa namanya? Modul proyeknya di situ komponen inti ada refleksi peserta didik dan pendidik. Jadi dua-duanya, pendidik melakukan refleksi atas pembelajarannya, peserta didik juga melakukan refleksi atas proyeknya, pembelajarannya, dan seterusnya. Kemudian ini paparannya, kemudian di link yang akan saya bagikan nanti Bapak Ibu bisa download banyak hal, materi-materinya ini ya. Termasuk juga contoh-contoh KTSP untuk kurikulum prototipe ini ada juga nanti. Demikian Pak Kris Setiawan, semoga ini bisa menjadi gambaran ke depan bagaimana sih kurikulum kita yang sudah kita bangun ini kok kemudian kok apa ya, yang kita bangun itu lebih gede, terus kemudian muncul ada kurikulum prototipe yang menjadi bagian di dalam kurikulum yang sedang kita kerjakan gitu. Maka ya kita sudah siap untuk menyongsong 2022 tahun ajaran 2022. Kita sudah siap dengan menyelesaikan ini semuanya, kita siap. Nah, nanti kami akan memberikan gambaran bagaimana sih proyeknya dan perbandingan kurikulum kita dengan kurikulum prototipe itu kami akan coba tabelkan. Kita lihat perbandingannya. Demikian Pak Kris, terima kasih banyak. Semoga mencerahkan ini. Baik, terima kasih Mas Heri. Jadi, Sister, Pastor, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya ketika tiba-tiba sekonyong-konyong ada hembusan tentang prototype dan kemudian Mas Heri sudah coba untuk membuat sebuah komparasi ataupun menyandingkan gitulah ya bahwa kurang lebih itulah yang sementara ini beberapa hari terakhir ini menjadi trending topik di media sosial. Nah, beberapa hal yang bisa saya tangkap. Jadi yang pasti bahwa semakin jelas arahnya, semakin pasti, semakin yang secara di awal tadi saya sampaikan bahwa kekhawatiran, ketidakpastian itu menjadi semakin lama-lama menjadi hilang dan kita menjadi semakin pasti. Karena dari pemaparan Mas Hendy tadi kan jelas bahwa kita merdeka di situ dalam kurikulum yang bisa saya tangkap. Benar-benar merdeka karena semua diserahkan oleh sekolah. Itu yang pertama. Kemudian, nah, konsep para narasumber yang no box itu benar-benar sejalan dengan itu kan, bahwa kita berada pada track yang benar gitu kan, bahwa kita sejalan dengan apa yang kita sudah lakukan, sejalan dengan yang tiba-tiba datang tentang prototipe kurikulum 2022 itu. Nah, Mas kalau kemudian Kris, masih saya dikatakan, mencoba ini di layar kelihatan. Saya tadi oh iya, iseng-iseng mencoba baru untuk muncul. membandingkan gitu. Ya, Ini yang kita lakukan saya non sewu ini saya memberi nama kurikulum isomot, tak beri apa gitu. Biarlah gitu. Nah, ini saya mencoba untuk membandingkan pembentukan karakter kita lewat core value ini yang di kurikulum prototipe di sini kan.
perencanaan desain kurikulum itu kita lakukan, perencanaan desain. Di sini pengembangan kurikulum, kurikulum operasionalnya di sini begini nih, perbandingannya seperti ini. Strategi implementasi desain interaksional, kita harus membuat desain interaksional. Ini project based learning, hanya project based learning ini. Kita ada project based teaching, project based living, ekstrakurikuler, ini enggak masalah. Nah, kita memang harus melengkapi dengan ini assessment diagnostik. Assessment diagnostik memang kita tidak bahas selama ini, tetapi saya pernah mencoba mengingatkan tentang evaluasi keteladanan itu kan, bahwa itu memang sulit untuk dilakukan ya, tapi kan harus dilakukan oleh kita. Itu nampaknya kita ada evaluasi kurikulum, tetapi di kurikulum prototipe juga tidak ada. Gitu. Ini kira-kira perbandingannya seperti ini. Begitu, Pak Kris. Nuwun sewu. Monggo, Pak Kris, silakan. Terima kasih, Mas Heri. Jadi, Suster, Bapak Ibu, Pastor, memang seperti ya semakin mempertegas lah ya. Jadi yang terakhir tadi itu yang disampaikan, coba disandingkan antara yang kita sudah lakukan dengan kurikulum yang prototipe tadi. Artinya bahwa memang kita merdeka dalam hal itu. Kemudian kita sejalan dengan itu, jangan khawatir Saudara Bapak Ibu, dari awal memang kegamangan itu muncul, tapi kemudian sudah terjawab dengan baik gitu kan. Kemudian unggul, ya memang unggul. Plus ya memang plusnya kita jauh lebih plus dan kita jauh lebih unggul karena dari satu titik saja lah, dari kaitan dengan pemenuhan profil pelajar Pancasila, di mana di situ harus ada kompetensi sikap. Nah, kompetensi sikap kita dari awal sudah berdarah-darah Mas ini dia. Jadi unggulnya dikatakan itu lebih unggul lagi gitu kan. Dan saya tidak tahu apakah kemudian prototipe nanti akan berbasis pada kognitif atau kognitif, apakah nanti akan terjebak pada paradigma lama, tidak tahu. Hanya kemudian yang saya pastikan bahwa kita tidak akan kemungkinan kecil lah kita akan terjebak pada paradigma lama tentang keunggulan di KI 3, KI 4, tapi lebih bahwa kita kan menggalinya sudah amat dalam untuk dasar fundamental kurikulum itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita akan coba lanjutkan kembali. Hanya saya melihat di chat ini mungkin butuh untuk kita ini dulu. Kita coba Mas Heri, mungkin di sini ada pertanyaan dari Romo Agus ya. Berbeda kurikulum prototipe dengan kurikulum paradigma baru. Nah, ini ada istilah baru di MKKS-nya Romo. Iya, itu. Gini, saya luruskan. Silakan. Kurikulum prototipe itu nama kurikulumnya. Kurikulum prototipe 2022. Kemudian kalau paradigma baru itu pembelajarannya, Romo. Pembelajaran paradigma baru. Jadi kalau MKKS menggunakan terminologi kurikulum paradigma baru, ini kebalik. Bukan kebalik. Ada yang perlu diluruskan. Paradigma baru itu pembelajarannya. Di dokumen kurikulum prototipe ini juga dituliskan pembelajaran paradigma baru kok. Gitu. Begitu Pak Kris. Mungkin yang ERPP inovatif itu ya, salah satunya Mas. Salah satunya itu. RPP kan masuk dalam desain pembelajaran. Ya, di desain pembelajaran, desain instruksional itu. Baik, terima kasih Romo, Mas Heri. Nah, kemudian mungkin kita lanjutkan lah untuk menggali beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama di ruang ini. Nah, kita lanjutkan untuk berikutnya mungkin ya pemaparan dari SMP Budi Mulia, kemudian nanti SMP swasta Bunga Mawar, kemudian SMP swasta Santo Fransiskus ya. Silakan, kami persilakan untuk mengawalinya untuk termin yang kedua, Bu Indri dari SMP Budi Mulia. Untuk yang esensi saja, silakan Bu Indri ya. Ya, terima kasih. Mari. Selamat sore, Sudah Romo, Suster, Bapak Ibu, Pak Hendi, Pak Heri. Pastor, Bapak Ibu, nyala sebentar. Saya mohon pamit ya. Mari Bruder, selamat berpesta. Ya, Bruder, selamat. Mau melayani Ekaristi. Minta maaf tidak bisa sampai selesai. Sukses semua untuk kita. Ya, Bapak Pak Heri sudah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah. Iya.
Jadi kami coba. Kok nggak bergerak ya? Ini kami mencoba menyusun naskah akademik, Pak. Ini bab 1 yang belum lengkap. Ya, kami coba menyusun seperti ini. Jadi yuridisnya kami menggunakan jurisdictional dokumen kurikulum. Beberapa peraturan menteri, lalu juga Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Sisdiknas, peraturan menteri. Lalu dengan yang kedua, spiritualitas. Ini untuk Yayasan Budi Mulia, itu kita mewarisi spiritualitas pendiri, Pastor Stefan Modestus Glorie, semangat iman, semangat cinta kasih, dan penghormatan istimewa kepada Santa Paul Maria. Lalu ada beberapa semangat iman, sedikit penjelasan mengenai pendiri kongregasi, Pastor Stefanus Modestus Glorie, tentang penyelenggaraan ilahi. Lalu semangat cinta kasih, mendorong Glorie untuk memperbaiki nasib hidup mereka yang paling miskin. Lalu penghormatan istimewa kepada Santa Paul Maria, bertemu dengan pribadi yang menyerahkan dirinya kepada karya penebusan Kristus. Supaya Glorie untuk orang yang paling miskin, paling hina, itu radikal dan membaharu. Radikal karena tidak pernah berhenti membela kaum miskin, membaharu karena berusaha meniadakan sebab-sebab kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan. Lalu untuk nilai spiritualitas iman, ini ada beberapa yang coba kami tampilkan. Ini dasarnya dari Yayasan Budi Mulia, itu bagaimana menjalankan tindak kejujuran, keadilan, pengampunan, rasa syukur, percaya pada penyelenggaraan ilahi, bertekun dalam kerja, menghargai nilai kehidupan, menjalankan kedisiplinan, keramah tamahan, sportivitas. Lalu ada nilai spiritualitas cinta kasih, meliputi sikap sabar, rendah hati, penuh pengabdian, memiliki semangat kebersamaan, persaudaraan dan keluargaan, rela berbagi dan berkorban, menerima dan menghargai adanya perbedaan, merasa berharga sebagai ciptaan Tuhan melalui ayah dan ibu, mensyukuri atas rahmat yang telah diterima. Lalu nilai spiritualitas penghormatan istimewa kepada Santa Paul Maria, itu berdoa dengan pengantaran Bunda Maria, mencontoh iman Maria, dan mengingat pesan Maria untuk selalu berdoa. Lalu untuk filosofis kita ambil dari Ki Hajar Dewantara, lalu konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini masih belum lengkap, Bapak. Jadi bahwa belajar tidak hanya terbatas pada tempat tertentu untuk belajar, melainkan dimanapun adalah kelas, siapapun adalah guru. Ini baru sedikit. Lalu untuk sosiologi antropologi itu tradisi cengbeng, lalu budaya nganggung, lalu juga kalau kami juga ada budaya tanah Batak itu Dalihan Natolu. Berkaitan dengan cengbeng itu mengenai menghormati orang tua, leluhur. Ini sebagian nanti kami ambil dari naskah akademik, ini sebagian saja yang coba kami tampilkan, nanti bisa kami lengkapi. Lalu untuk budaya nganggung, mengangkat karakter syukur, bekerja sama serta saling berbagi. Lalu untuk tradisi dari Batak, dari Hanatolu, mengajarkan bagaimana menghormati orang lain dan sistem gotong royong. Di sekolah kami itu juga sebenarnya juga banyak berkaitan dengan tarian kesenian. Ya, kami juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah menarikan tentang tarian Japin Melayu, tarian dari suku Melayu itu juga bisa kami tampilkan waktu ada acara-acara. Tari campak, ya hanya untuk kaitannya dengan catatan kritisnya itu belum selesai kami tuntaskan di sini. Lalu berkaitan dengan iptek ini juga sebagian yang coba kami tuangkan, sebagian belum, Bapak, dalam proses. Lalu untuk psikologis ini juga belum selesai. Nah, untuk usaha visi misi, ini visi misi kami. Misi sekolah,
menggali nilai karakter yang bersumber pada agama, Pancasila, budaya. Jadi ini tampaknya sudah cocok dengan misi sekolah. Bagaimana menggali nilai karakter yang bersumber pada budaya dan tujuan pendidikan nasional. Lalu karena kaitannya juga dengan beberapa nilai religius Kristiani, tanggung jawab, kebijaksanaan, ini juga kami masukkan untuk misi sekolah. Tidak dilihat sendiri Bapak Ibu ya. Lalu juga kaitannya dengan kecakapan berpikir, kritis, kreatif, inovatif, kolaborasi, dan komunikasi di sekolah. Dalam proses pembelajaran itu juga kami tuangkan dalam misi sekolah kami, supaya menjadi manusia utuh yang berkembang secara optimal. Menciptakan suasana keterbukaan dan kebersamaan dengan saling menghargai potensi masing-masing, dan bekerja sama dengan gereja, pemerintah, dan masyarakat, mengembangkan fasilitas pembelajaran, dan meningkatkan disiplin mengajar dan belajar. Untuk model kurikulum dalam proses, kemarin kami juga sudah sempat berjumpa dengan dan juga ada pertemuan dengan Bapak Ibu guru. Jadi kami melibatkan semua guru ikut ambil bagian di sini. Nah, untuk model kurikulum ini masih ada beberapa catatan kritis dari mereka yang belum kami sempat tuangkan di sini. Lalu berkaitan dengan tujuan pendidikan dan gereja Katolik, mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya. Ini kami ngambil dari Gravisium Educationis, kalau tidak salah seperti itu. Lalu tujuan pendidikan nasional dari Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dasar 45. Lalu tujuan pendidikan sekolah, ini dari sekolah lebih mulia, terwujudnya komunitas yang memiliki nilai religius, memiliki rasa tanggung jawab, hormat terhadap diri sendiri, sesama dan kehidupan, rasa tanggung jawab, dan double. Terwujudnya komunitas memiliki nilai karakter, kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, pengendalian diri, belas kasih, kemurahan, ini coba kami jadikan sebagai tujuan pendidikan sekolah kami. Ini sudah dari tahun kemarin juga. Kami tidak terlalu banyak mengubah, hanya mungkin memang dalam proses ke depan, apakah memang akan diubah lebih sederhana, tapi inilah yang kami coba hidupi di sekolah. Lalu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, ini belum selesai, ini masih ada di guru masing-masing. Lalu untuk satu teladan, untuk core value, kami mengambil 5 religius. Ini kaitannya pertama, ini masih juga dalam tahap, sebenarnya ini religius kami masukkan dalam cinta kasih kepada Tuhan, tapi karena ada banyak masukan, jadi dari antara guru-guru dan juga warga sekolah ya kita masukkan sebagai core value yang pertama, religius. Itu mengacu pada 7 pedoman hidup Bapak Pendiri, kongregasi, hidup saleh, doa yang tak ada habis-habisnya. Lalu juga dari spiritualitas Bapak Pendiri, semangat iman, dan difokusi kepada Santa Paron Maria. Budayanya kita ambil budaya cengbeng. Ini pun saya budaya nganggung juga bisa kita ambil. Juga kami ambil. Profil Pancasilanya itu adalah beriman, pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, berangkat mulia. Untuk SKL-nya, karena ini domainnya sikap, kami ambil berkaitan dengan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, cinta kasih kepada sesama, dan cinta kasih kepada alam ciptaan. Cinta kasih kepada Tuhan, rencana kami masukkan di sini, tapi karena ada religius, jadi akhirnya kami coba pisahkan. Ini masih menjadi ada pro kontra di sini untuk cinta kasih kepada Tuhan, lalu dengan kaitannya dengan religius. Dan nanti kalau ada masukan dari Pak Hendy atau Pak Heri, makasih banyak. Cinta kasih kepada sesama, berkaitannya dengan kebersamaan, persaudaraan, solidaritas, berpihak pada yang miskin atau lemah, menghormati orang lain. Itu juga utamanya dari Bapak Pendiri dan spiritualitas Bapak Pendiri. Lalu untuk profil pelajar Pancasila kami ambil gotong royong. Lalu kaitannya dengan SKL, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter, jujur, peduli, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Ini kami ngambil dari SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Lalu cinta kasih kepada alam ciptaan, kaitannya dengan peduli lingkungan.
Untuk KD-nya tidak ada ya. Lalu berkaitan dengan toleransi. Toleransi itu menghargai perbedaan, menerima perbedaan. Itu juga katanya dengan keutamaan 7 pedoman hidup Bapak pendiri, menjaga batas makan minum. Ini kami tidak pas ini saya hapus. Bapak Ibu, jadi ini menghargai perbedaan, dengan perbedaan masuk ke sorry. Ini harusnya masuk ke keutamaan. Lalu profil pajak Pancasilanya adalah berkebinekaan global. Sebagai SKL-nya memiliki perilaku mencerminkan sikap sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kami coba memilah-milah juga berkaitan dengan SKL, lalu juga profil pajak Pancasila. Saya nggak tahu apakah ini benar, nanti kalau misalkan ada kekeliruan, ya silakan dikoreksi, Bapak, Ibu, Suster, Buder. Lalu kemandirian, ini kemandirian kami ambil juga untuk core value, percaya diri, kerja keras, inisiatif, bertanggung jawab, berkomitmen. Ini bagian dari keutamaan, ya. Harusnya masuk ke kolom ketiga. Jadi kami akan perbaiki. Lalu untuk profil pajak Pancasila adalah mandiri. Kalau kami kaitkan dengan SKL, kami coba cari-cari kira-kira apa yang cocok, lalu kami coba ambil yang ini. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Kan dalam salah satu item kemandirian itu adalah tanggung jawab. Lalu berikutnya keunggulan, core value. Keunggulan itu ada beberapa yang kami ambil. Jadi konteks keunggulan bagi kami adalah lebih dari yang lain. Ya, salah satunya diharapkan peserta didik memiliki kedisiplinan yang tinggi, memiliki semangat rajin belajar yang tinggi, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Keunggulan. Jadi katanya juga ada prestasi. Kemampuan berpikir kritis dan berprestasi itu ada di bagian keunggulan. Untuk profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis. Lalu untuk SKL-nya kami coba ambil ini, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajar sejati sepanjang hayat. Keunggulan yang lain itu adalah kreatif dan inovatif. Jadi ini kami coba sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin agak terpecah-pecah. Ini kaitannya juga dengan 7 pedoman Bapak pendiri, tanpa kenal lelah bekerja di kebun anggur Tuhan. Kalau di atasnya juga sebenarnya sama, ya, 7 pedoman hidup Bapak pendiri sebagai keutamaan, rajin belajar dan tanpa kenal lelah bekerja di kebun anggur Tuhan, karena konteks rajin belajar, lalu juga bekerja keras itu ambil dari bagian merupakan keutamaan dari keunggulan. Lalu untuk profil pajak Pancasilanya adalah kreatif. Nah, ini yang kami agak kesulitan di integritas. Untuk profil pajak Pancasilanya kami masukkan kemana ini belum ketemu ini. Mungkin bisa dibantu. Lalu untuk konteks SKL itu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter, jujur, dan peduli. Lalu beberapa core value yang ini core value sekolah. Ini satu lagi kaitan dengan integritas dan satu lagi kemandirian. Jadi ada 6. Itu Pak Ibu. Spiritualitas pendiri kongregasi ini 7 pilar pedoman di kongregasi, ada 7 ini kami coba temukan dari hidup spiritualitas pendiri kongregasi Budi Mulia. Hidup saleh, tidak ada habisnya, rajin belajar, memberi teladan yang baik, keteladanan, menjaga makan minum, ini suka menolong sesama, tanpa mengenal lelah bekerja di kebun anggur Tuhan. Suka menolong sesama, ini nanti kami masukkan pada keutamaan dari nilai cinta kasih. Profil pajak Pancasila, ini kami cuma belum panjang lebar kami narasikan diskusi masing-masing item dalam proses berjalan. Ini nilai kebudimuliaan yang coba kami temukan waktu pertemuan di lingkup yayasan, ada 16. Lalu untuk budaya tuh cengbeng, nganggung. Nah, ini ada juga tambahan dari teman-teman barongsai, tarian Zapin, Melayu, yang sering kami tampilkan pada waktu acara pesta kongregasi itu ada barongsai, tarian Zapin, ataupun pesta Imlek. Karena kami hampir setiap tahun mengadakan kegiatan pesta Imlek, itu juga kami tampilkan. Tapi berkaitan dengan
detail narasi barongsai dan tarian Zapin ini masih dalam proses berjalan. Lalu untuk SKL, kami juga sudah tulis perumusan kompetensi dasar dan indikator ini dalam proses berjalan karena ini melibatkan guru-guru semua. Lalu untuk poin dari masing-masing core value, nah ini keutamaannya, budayanya, oke, pajak Pancasila. Lalu untuk aspek ini masih dalam proses pengerjaan. KD nanti kami ambil dari nilai dari naskah akademik. Lalu berupa indikator yang kami coba susun, berdoa di awal dan akhir pelajaran, melaksanakan misa bulanan, lalu berdoa rosari bersama, lalu berdoa angelus, lalu kaitannya dengan cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama. Nah ini budaya cengbeng, lalu profilnya gotong royong, indikatornya mengikuti, kalau yang ini sembahyang Allah pasti perayaan sembahyang ya. Kita sembahyang. Kalau untuk yang Katolik ada tanggal 2 November, kalau dalam bentuk kongregasi ulang tahun itu juga kami ngajak anak-anak untuk bersembahyang di makam. Lalu ada juga kegiatan aksi sosial, ya, ziarah ke Gua Maria, lalu kunjungan kepada warga sekolah sakit, berduka, berkesusahan. Ini hanya karena masa pandemi, untuk anak-anak kita tidak libatkan, tapi kalau guru kita libatkan. Lalu aksi sosial, mengadakan kegiatan malam dalam rangka HPS, APP, aksi Natal, Hari Pangan, menjual panti jompo bersama dalam suka dan duka. Lalu kaitan dengan toleransi, ini menghargai dan menghormati perbedaan, berkebinekaan global untuk profil pelajar Pancasila. Lalu untuk kandinya nanti kami ambil dari naskah akademik. Lalu untuk indikator basis moral juga dari situ, diskusi kelompok, memberi ucapan selamat, saling silaturahmi, merayakan kemerdekaan hari besar agama. Lalu untuk keunggulan, karena keunggulan juga ada beberapa hal, prestasi, bekerja keras, tanggung jawab, disiplin, mandiri, sopan santun, yang coba kami hidupi dalam proses perjalanan sekolah. Nah ini salah satunya kaitannya dengan profil Pancasila, itu benar kritis, mandiri. Untuk indikator, pemberian apresiasi reward, mengikuti berbagai kompetisi, mengikuti latihan dasar kepemimpinan, berpartisipasi dalam pemilihan. Lalu juga ada kaitan dengan rajin belajar, belajar giat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ini juga masih dalam proses penyempurnaan. Integritas, ini coba kami ambil. Ya, jujur. Profil Pancasilanya ini belum dapat kami catat. Indikator basis moral, tidak menyontek, berkata jujur. Berani mengakui kesalahan, itu juga salah satu keutamaan. Indikator atau basis moralnya sportif. Sementara itu Pak Kris yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa ada catatan kritis ataupun mungkin bisa membantu menyempurnakan kalau ada catatan-catatan dari Pak Heri, Pak Hendi, Bapak Ibu suster semua. Terima kasih banyak dan selamat sore. Baik, terima kasih Bu Indri. Jadi untuk dokumen kurikulum sudah sampai pada bab 5 ya, kaitan dengan bagaimana merumuskan KI 1, KI 2 lah, kurang lebih seperti itu. Nanti akan disikapi dengan baik oleh para narasumber. Nah, berikutnya SMP swasta Bunga Mawar. Mungkin agak sedikit ini saja, karena tadi saya ada ke belakang sebentar, jadi nggak terlalu fokus tadi apa yang disampaikan. Nah, mohon nanti untuk yang suster ini ya, suster Luciana ya. Nah, mungkin lebih pada bab 5-nya nanti suster ya, untuk di KI di KD sikapnya saja. Ya, poin-poinnya saja di skip gitu, jadi biar kita punya banyak kesempatan, karena nanti sepertinya Mas Heri menjanjikan kita untuk memberikan hal kaitan dengan
project base bagaimana nanti kaitannya dengan itu. Begitu Sister ya, monggo silakan Ya. Sister. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Iya, menginformasikan instruktur saya lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian di sini ada guru yang menemani. Mungkin nanti saya izin share. Baik, terima kasih. Pekerjaan kami yang sudah kami mulai belumlah sempurna, masih batas draft dan mungkin masih sampai bab 5 nanti ya. Yang pertama mengenai landasan spiritual, menyangkut spiritual yayasan, saya rasa tidak perlu saya bahas. Kemudian filosofi kami mengangkat tentang Ki Hajar Dewantara, tentu juga kita sudah tahu. Kemudian kami mengangkat William Iskandar sebagai tokoh pendidikan di Sumatera Utara. Memang selama ini saya cari-cari siapa tokoh pendidikan di Nias, tapi sampai saat ini belum ketemu. Kemudian sosiologi, pendekatan sosiologi antropologi mengenai budaya mata pencaharian. Kemudian di sini kami masukkan kembali tentang Amaidola pepatah, kemudian bola lahina dan kata Yahoo. Kemudian dari segi iptek, kami mengangkat tentang antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Kemudian untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0, dalam dunia pendidikan diperlukan kecakapan abad 21. Jadi kami mengangkat di sini tentang kecakapan abad 21, tentang 4C, kreatif, critical thinking, communication, dan kolaboratif. Kemudian setelah itu kami mengangkat tentang pelajar yang memiliki 4 kemampuan literasi dasar, yaitu literasi numerasi, sains, literasi informasi, literasi finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Kemudian di bagian psikologi pendidikan kami mengangkat teori belajar kognitif, di mana kami mengangkat pendapat Jean Piaget mengenai tahap perkembangan kognitif dari segi intelektual. Kemudian teori behavior yang lebih mengarah pada tingkah laku. Jadi mengangkat ini kemudian sebagai landasan kurikulum. Kemudian kami mengangkat teori sosial kultural. Mengapa kami angkat ini? Karena landasan kurikulum ini tadi seperti judulnya yang berbasis karakter dan budaya lokal. Jadi kami mengangkat teori sosial kultural untuk landasan kurikulum kami. Kemudian teori belajar neuroscience yang lebih pada teori ini yang mendukung siswa mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan kemampuan kerja otaknya. Kemudian di bagian rumusan misi sekolah tidak kami cantumkan di sini karena memang dalam rumusan misi sekolah kami masih kami menggunakan yang lama, jadi belum ada perubahan. Karena kami melihat juga nampaknya visi dan misi kami masih
relevan dengan saat ini, di mana visi kami itu lebih pada karakter dan cinta lingkungan. Kemudian di model kurikulum, kami mengangkat TABA invert model, model kurikulum TABA. Dengan menggunakan 5 langkah pengembangan kurikulum model TABA ini ada 5 langkah, yakni mengadakan unit eksperimen bersama guru, kemudian menguji unit untuk eksperimen, kemudian mengadakan revisi dan konsolidasi, kemudian pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum, kemudian pelaksanaan dan penyebaran, artinya implementasi dan diseminasi. Kemudian kami juga model Ralph Tyler. Jadi kami menggunakan model Ralph Tyler. Kemudian tadi bersama dengan teman-teman kami mencoba membuat desain, namanya nanti desain kurikulum bunga mawar yang berbasis nilai itu, di mana dari naskah akademik itu kami mendapat nilai dari 3 itu dari yayasan, kemudian pelindung sekolah, dan sekolah sendiri berdasarkan potensinya. Tentu ini dari naskah akademik kemarin sudah digali bersama teman-teman, kemudian dari budaya Nias. Jadi yang kedua ini kami coba untuk membuat satu kolaborasi sehingga bagaimana penyatuannya dengan budaya. Tentu ini nanti prosesnya akan mencapai ciri khas budaya sekolah, inti ciri khas budaya. Jadi nilai itu menjadi nilai ciri khas budaya SMP Bunga Mawar. Tentu dalam pelaksanaan ciri khas ini, karena nanti kurikulum unggul ini lebih berbasis pada keteladanan. Jadi yang pertama kami di sini pendidik dan tenaga pendidik itu merupakan teladan. Kemudian kami tarik garis orang tua mitra untuk membangun sebuah peserta didik yang nanti akan melahirkan sebuah peserta didik yang memang profil pelajar Pancasila. Tentu di sini tadi belum kami bahas dalam penerapan implementasinya itu seperti apa. Dari segi konkurikuler, dari segi intrakurikuler, konkurikuler, dan iptek. Belum, tadi kami pembahasannya sampai di sini. Nanti mungkin ini ide-ide yang liar saja ya. Apakah nanti ini betul? Tidak, kami hanya mencoba saja. Kemudian tujuan tentu kita sudah tahu bersama mengenai tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, yaitu bahwa menyadari bahwa pendidikan bertumbuh membentuk manusia secara holistik, intelektual, religius, emosional, moral, dan sosial. Kemudian tentu juga tujuan pendidikan nasional, tentu kita juga pasti sama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dalam kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pendekatan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya adalah dicapainya dari suatu kesatuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dengan kalian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Kemudian tujuan pembelajaran kami angkat di sini dalam taksonomi Bloom tentang 3 ranah kognitif yang nanti C1 sampai C6. Kemudian ranah afektif kami buat sini A1 sampai A5. Afektifnya sampai A5. Kemudian di ranah psikomotoriknya
P1 sampai P5. Kemudian dari struktur teladan, kami dengan teman-teman tim perumus mencoba kemarin dari nilai-nilai inti, kemudian nilai-nilai nilai keutamaan budaya lokal pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini, kami coba juga masukkan peribahasannya, walaupun nanti intinya ini mengapa untuk lebih masuk dalam kolaborasi tadi antara nilai yang dicapai dengan budaya lokal. Lalu di toleransi nilai religius yang intinya yang keutamaan kami angkat itu beriman, toleran, mengampuni, dan terbuka. Di dalam budaya lokal, kami angkat tentang pembuatan rumah adat. Jadi rumah adat di Nias itu unik dia. Jadi ketika dibuat rumah ada yang membuatnya itu satu kampung. Jadi tidak hanya jadi ada sifat gotong royong, ada juga di situ nilai religius dan nilai sosial. Kemudian mengampuni, mungkin ini bahasanya agak asing ya. Jadi mangotome. Kemudian aspek yang dicapai pasti seperti yang tadi, aspek psikomotorik, keterampilan dan perilaku. Kemudian keterbukaan untuk kompetensi dasar memang sedang dalam menggodok, belum kami masukkan karena belum rampung semua. Kemudian di keterbukaan kami angkat budaya Nias biasanya dalam adat itu ketika ada masalah dalam kampung biasanya dibuat semacam musyawarah secara terbuka dan diketahui oleh seluruh satu kampung itu dan diadakan di balai desa. Jadi itu kami ambil dalam budaya itu, semacam balai desa itu tempat musyawarah. Jadi nilai keterbukaan. Di sini ada bahasa Niasnya tapi tidak saya baca lagi. Omumu apa sih asing bagi kita, nggak pernah. Kemudian di bagian nilai cinta kasih, ya, nilai inti kami angkat keutamaannya kesucian, kemudian persaudaraan. Di bagian budaya lokal kami angkat tentang amaidola. Biasanya di Nias itu sering ketika orang berinteraksi atau dalam acara-acara resmi juga menggunakan pepatah-pepatah. Kemudian di persaudaraan kami angkat tari, budaya tari maina. Tari maina itu biasanya dilakukan secara bersama dan kami lihat bahwa nilai yang ada di dalam itu nilai persaudaraan, jadi kami angkat. Kemudian solidaritas, lalu sopan santun. Sopan santun itu kami angkat budaya salam Yahowu seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Kemudian pelayanan di cinta kasih itu kami angkat nilai utama pelayanan yang tertuang dalam filosofi Bola Lahina. Kemudian nilai kesehatan. Nilai kesehatan ini kami angkat nilai keutamaannya cinta lingkungan. Jadi karena kami juga salah satu sekolah adiwiyata, maka kami angkat di sini bercocok tanam. Jadi nilai di sini, nilai Pancasilanya kami ambil gotong royong. Kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu budaya tanam apotik hidup. Ini juga kami angkat dari untuk cinta lingkungan, apotik hidup, pola hidup sehat sekaligus tertib hidup sederhana. Kemudian
ketelitian. Nilai pengetahuan kami angkat keutamanya ketelitian. Di budaya Nias kami angkat tari Famodege Omo. Ada tari Famodege Omo yang dilakukan oleh sekelompok pria untuk merobohkan sebuah rumah itu. Jadi ketika dirobohkan sebuah rumah itu harus ada semacam perayaan lalu dibuat tari secara dan untuk merobohkan rumah itu butuh ketelitian karena ketika dirobohkan tidak teliti maka otomatis mungkin orang lain bisa celaka dan sebagainya. Kemudian ketekunan kami angkat menganyam di Nias ini dulu biasanya kalau dari bola lahina itu juga menganyam dan bukan hanya bola yang bisa dibuat tapi juga tikar dan lain. Memang ini kemarin juga kami bahas apakah ini nanti akan menjadi kami unggulkan untuk kegiatan ekstrakurikuler, mengingat juga Manoso menganyam ini di Nias itu hampir punah. Kemarin kami coba apakah ada pengajarnya, memang kami sudah temukan siapa mengajar, memang ada, lalu kemudian alatnya itu karena itu dari tumbuhan, mungkin kami masih teliti apakah nanti bisa kami masukkan sebagai keunggulan kami di sekolah, ini masih tahap refleksi kami. Kemudian kreativitas kami sama ini budayanya Manoso karena di situ di budaya itu berarti di dalam itu melahirkan sebuah cipta. Jadi anak dipancing, dirangsang untuk mencipta. Karena nanti bola-bola itu bisa bervariasi, jadi diajak dirangsang untuk mencipta. Kemudian inovatif itu kami angkat ya di budaya Nias itu Gowin itu tuh dulu ada semacam tradisi di Nias itu. Di Nias ini kan mata pencarian petani, kemudian hasil bumi itu lumayan bagus termasuk ada ubi. Jadi ubi itu semacam makanan pokok yang memang nanti diolah dan menjadi enak ya. Jadi sebuah inovasi juga walaupun memang setelah kami gali ini di budaya ini hampir punah karena orang sekarang ini namanya budaya instan, nggak mau lagi untuk capek-capek membuat. Kemudian di berpikir kritis kami angkat itu pangombat kekeluargaan, artinya ada pengombatan keluarga itu artinya keluarga yang satu dengan yang lain itu ada, saya tidak terlalu pintar menjelaskan ini, saya lewatkan ya. Kemudian nilai kebijaksanaan kami angkat itu kejujuran. Jadi yang kejujuran nanti aspeknya kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian tanggung jawab, balugu itu ada semacam tradisi seni, dia terbuat dari baju adat yang memang hanya diberikan kepada orang yang dianggap punya pengaruh dalam adat. Tapi di sini kami melihat bahwa nilai tanggung jawab itu di dalam balugu ini tinggi. Jadi kami angkat sebagai nilai budaya dalam pendidikan. Kemudian baik, Suster, mungkin lebih ke esensinya saja ya. Iya. Karena masih ada kurang lebih 1 atau 2 dan nanti Mas Heri sepertinya akan memberikan penegasan. Ya, silakan Suster. Oke. Kemudian untuk yang penjabarannya dalam proses, jadi kami hanya sampai batas bab struktur teladan, itu pun belum lengkap. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih Suster Luciana. Dengan dokumen kurikulumnya sudah sampai pada bab 5, artinya nanti tinggal bagaimana implementasi dalam desain instruksional, kurang lebih seperti itu. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Romo Agus ya dari SMP Swasta Santo Fransiskus. Kami persilakan Romo. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Dengar Romo, jelas sekali. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf karena naskah kurikulum kami belum dikerjakan. Lagi proses, tapi ya masih coret-coret di buku, belum diketik. Oleh karena itu pada kesempatan ini seperti selalu dikatakan oleh Mas Hendi itu, silahkan naskah akademik saja. Sebelum Mas Hendi mengatakan silahkan share naskah akademik, saya share saja. Sudah ya nampak naskah akademik kami ya? Sudah Romo. Sudah ya. Baik, hanya sekilas saja sebelum nanti kami masuk ke apa ini bagian dari implementasi bab 4 Core Values SMP Swasta Santo Fransiskus, dan juga nanti yang ada di situ langsung aja ke bab 4 saya pikir, karena yang lain-lain itu bab 3 itu hanya berkaitan tentang penggalian core values, warisan pendahulu, spiritualitas pelindung sekolah, keutamaan yayasan, kearifan budaya lokal, profil pelajar Pancasila, itu. Berarti kita langsung ke implementasi saja. Itu pun belum selesai kami buat. Implementasi. Landasan-landasan sudah selesai kami buat. Oke, ini dia. Bab 4 implementasi core values SMP Swasta Santo Fransiskus. Tetapi sudah nampak ya teks saya? Sudah ya? Sudah, Romo, sudah. Oke, baik. Ini dia. Sebelum kami melihat bagaimana implementasinya, seperti yang sudah saya katakan beberapa minggu yang lalu, kami lihat dulu tantangan dan peluang yang kami miliki, yang dimiliki oleh sekolah, tantangan, peluang ini. Lalu kami lihat bagaimana strategi implementasi atau pelaksanaan di lapangan core values kami. Seperti ini. Core values yang kami pilih itu, dari penggalian-penggalian yang kami lakukan, ada 8 core values. Seperti di sini, religius, beriman, bersahabat atau bersaudara, disiplin, jujur, terampil kreatif, kerja keras, mandiri, dan cinta lingkungan hidup. Ini sangat khas, karena memang pelindung sekolah kami Santo Fransiskus sangat nampak bahwa dia adalah pencinta lingkungan hidup, bukan hanya pencinta tanam-tanaman, tetapi juga hewan, binatang seperti itu. Oke, kita lihat relevansinya. Core values yang pertama kami lihat itu adalah religius beriman, kearifan lokalnya itu sama, itu kami lihat dengan Sumba Marhula-hula seperti itu. Ini kearifan lokal dari Dalian Natolu, Paupak Sial-Sial yang kami pilih dari kearifan lokal. Lalu profil pelajar Pancasilanya ini beriman, bertakwa, ini dia. Lalu kompetensi dasarnya itu mampu memimpin doa, patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, hormat kepada guru dan orang tua, dan sesama seperti itu. Dan ini juga memaafkan teman, saling mengingatkan teman untuk berdoa atau beribadah. Contohnya kalau ada teman yang tidak mau pergi ke gereja, dia sebagai teman harus mengingatkan juga atau mengajak, seperti itulah. Atau juga menyenangkan, kehadirannya membawa sukacita, baru bersahabat dengan semua orang tanpa ada sekat sara, seperti itu. Lalu core values yang kedua itu bersaudara atau bersahabat, seperti itu. Kalau dari kearifan lokalnya
itu kami lihat dari kearifan lokal Manat Mardonga Tugu dan Sorta Mardonga Sahuta. Ini dia. Lalu kemudian itu dari profil Pancasilanya beriman dan berkebinekaan seperti itu. KD-nya mampu bergaul dengan semua siswa, mengasihi orang lain atau menerima setiap orang sebagai rahmat, tidak membuli, mau berbagi, sopan, suka menolong tanpa pamrih, tidak menjelek-jelekkan teman, sabar atau cepat, tidak cepat marah, saling menolong, luwes atau supel dalam pergaulan. Lalu core values yang ketiga itu disiplin. Ini kami lihat ini memang hampir kurang tepat, tapi yang kami lihat dari semuanya inilah sumber marhula-hula ini. Hampir sama dengan core values tadi dari religius, disiplin. Kami cari-cari, hampir tidak ada yang pas, tapi kami tanda petik, kami paskan saja lah, kami paksakan seperti itu. Sumber marhula-hula. Lalu itu profil belajar Pancasilanya mandiri, lalu KD-nya siswa mampu membagi waktu jadwal belajar dengan baik, itu. Lalu juga nomor 2, patuh dan taat pada peraturan dan tata tertib sekolah, hadir tepat waktu di sekolah, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sekolah, rajin belajar, berpakaian rapi, dengan atribut yang lengkap, berperilaku sopan dan santun, menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Core values yang keempat itu jujur. Lalu kearifan lokalnya kami ambil itu dari Manat Mardonga Tugu. Profil pelajar Pancasilanya beriman dan berakhlak mulia. Itu dia. Kami lihat jujur itu anak mulia ini. Lalu KD-nya berbicara sesuai dengan realita, tidak mengambil milik orang lain, tidak mencontek, tidak berbuat curang, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Itu dia. Lalu terampil kreatif, itu kami ambil dari Elek Marboro. Ini pun sebenarnya, makanya kami sebenarnya, apakah dari core values ini, karena core values ini diambil dari beberapa kearifan lokal, keutamaan sekolah, keutamaan yayasan, prioritas pelindung, tapi apakah wajib ada kearifan lokalnya yang mewakili untuk merangkum dari core values itu? Karena kalau ini pun dipaksa dia, kurang mewakili juga ke sini, seperti itu. Elek Marboro ini. Tampil kreatif, tapi ya kami buat saya daripada kosong seperti itulah. Lalu, profil pelajar Pancasilanya kreatif dan gotong royong. KD-nya sabar, tekun dan gigih, bisa bekerja sama, berdaya juang, percaya diri, termasuk pede tampil di depan umum, dan bersinergi seperti itu. Lalu nomor 6, kerja keras, core values yang ke-6, kerja keras. Ini kami ambil dari kearifan lokalnya, Sumba Marhula-hula dan Sorta Mardonga Sahuta. Profil pelajar Pancasilanya kreatif, gotong royong, dan kritis. Itu dia. KD-nya rajin bekerja, mengerjakan tugas, tanggung jawab, tidak menunda tugas yang diberikan, membantu temannya mengalami kesulitan dalam belajar, berusaha untuk menyukai semua pelajaran di sekolah. Itu dia. Jadi tidak dipilih-pilih. Saya hanya suka matematika, yang lain tidak. Lalu kemudian core values yang ke-7 itu mandiri. Kearifan lokalnya kami ambil itu Manat Mardonga Tugu dan Sorta Mardonga Sahuta. Lalu kemudian profil pelajar Pancasila yang mandiri. KD-nya tidak bergantung pada orang lain, inisiatif. Tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan penuh kejujuran, tidak mencontek, berdaya juang dan berdaya saing, seperti itu. Lalu yang terakhir, cinta lingkungan hidup. Cinta lingkungan hidup itu kami ambil dari kearifan lokalnya Sumba Marhula-hula dan Sorta Mardonga Sahuta. Lalu profil pelajar Pancasila beriman dan gotong royong. KD-nya tidak membuang sampah sembarangan, mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Di sini tidak merokok, menanam atau merawat pohon atau bunga, menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan.
Lalu nomor 6, mengumpulkan dan mengutip sampah berwawasan Vihata Mandala menggunakan air secukupnya. Itulah relevansi dari core values kami. Relevansi. Sekarang kita lihat strategi implementasi. Ini dia strategi implementasi kami ini. Strategi implementasi yang pertama dari core values kami yaitu religius, beriman. Nama kegiatannya seperti ini kami buat. Peningkatan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Lalu strateginya, ini sudah kami jalankan sebenarnya. Sebelum dan sesudah belajar, siswa diwajibkan berdoa, ya. Bergiliran memimpin doa, termasuk juga doa Angelus. Pembinaan dalam apel pagi tentang doa, selalu kami ingatkan. Baru pendalaman kitab suci, kami juga ada di sini, pendalaman kitab suci, rekoleksi, misa bulanan. Itulah strategi yang kami buat untuk menanamkan religiositas dan keberimanan kepada siswa. Pelaksanaannya, kegiatan intrakurikulernya, semua mata pelajaran diawali dan diakhiri dengan doa. Mendoakan teman atau orang tua yang sedang sakit juga. Ekstrakurikulernya, memperingati hari-hari besar keagamaan. Kokurikuler, misa bulanan. Kemudian non-kurikuler itu kunjungan ke gereja-gereja. Dan rekoleksi ini pun sudah kami jalankan ini, kunjungan ke gereja-gereja. Kebetulan karena siswa kita itu berasal dari aneka denominasi gereja, makanya kami mempunyai tiket lah, karena siswa kami itu, jadi kami akan kunjungan ke gereja di mana siswa kami itu bergereja. Akhirnya semua teman-temannya yang agama, yang gereja yang berbeda dengannya, seolah-olah mempunyai tiket karena ada temannya di gereja itu bergereja, seperti itu. Kami sudah lakukan ini. Sekaligus juga promosi. Lalu juga core values yang kedua, bersaudara. Kunjungan ini bukan hanya sekedar kunjungan, jalan-jalan, ikut-ikut doa. Kami selalu tampil di sini. Membawakan core itu, petugasnya. Oleh karena itu sudah konsultasi jauh-jauh hari dengan pihak gereja. Core values yang kedua itu bersaudara, atau kami buat di sini itu bersahabat. Baru kegiatannya peningkatan persaudaraan, keakraban, cinta di antara peserta didik. Lalu kemudian itu strateginya menghidupkan kembali rekreasi terpimpin bersama. Kami ada rekreasi terpimpin. Lalu kemudian juga mengumpulkan dana solidaritas kalau ada peserta didik yang kemalangan, menjenguk teman yang sakit, melayat ke rumah teman yang berduka. Kegiatannya, pelaksanaannya itu intrakurikuler, sebelum dan mulai KBM, pendidik dan peserta didik saling bertegur sapa atau salam. Sudah kami lakukan. Ekstrakurikuler, life skill, olahraga dan seni. Ini juga ada juga di sini nampak persaudaraan, kebersamaan. Kokurikuler, apel pagi, lalu kemudian non-kurikuler itu rekreasi alam di luar jam belajar. Disiplin. Kegiatannya peningkatan kedisiplinan bagi warga sekolah, lalu strateginya itu presensi atau mendata kehadiran pendidik, dan juga peserta didik 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Pembinaan di apel pagi, tema kedisiplinan, itu dia. Lalu pemberian sanksi. Ini. Lalu kemudian pelaksanaannya intrakurikuler, sebelum KBM semua guru wajib mendata kehadiran siswa. Jadi sebelum belajar, guru wajib mendata kehadiran siswa. Ekstrakurikuler, kegiatan pramuka dan pasukan khusus. Pasus di sini istilahnya. Kokurikuler, sebelum masuk ke kelas, semua siswa berbaris di depan kelas. Dan sebelum KBM, dimulai, siswa memberikan hormat kepada guru yang mengajar. Lalu non-kurikuler, ada sama kami itu program namanya Franciscus Green Kids. Itu dia. Ini kegiatan anak-anak siswa SMP Franciscus cinta lingkungan. Dan ini rutin kami lakukan di luar jam belajar, di luar jam sekolah juga. Franciscus Green Kids. Lalu core values berikutnya, jujur, kegiatan internalisasi kejujuran pada peserta didik. Lalu kami lakukan itu memeriksa tugas tanggung jawab peserta didik, meng-cross check kehadiran,
Karena seringkali siswa ini sudah hadir di sekolah, sudah berangkat dari rumah, ternyata tidak tiba di sekolah. Itu. Oleh karena itu kami akan selalu cross check ini. Kalau tidak hadir siswa di sekolah, kita sudah mempunyai grup WA bersama dengan orang tua. Kalau tidak ada WA-nya, kami kontak secara langsung, cross check. Membuat mohon maaf Romo Agus, kita sudah 15 menit menuju ke pukul 6, artinya mungkin lebih diefektifkan lagi aja. Oke, Masih baik. ada satu, nanti ada penegasan dari narasumber juga. Mohon maaf Romo ya. Oke, baik. Baik. Inilah sekilas dari kami ya. Kegiatan memang tinggal ini saja nih. Terampil kreatif, inilah kegiatannya, peningkatan. Lalu juga strateginya ini ya, bisa kita baca di sini kami buat. Lalu kerja keras juga. Core values kami yang keenam, pembiasaan peserta didik untuk bekerja dengan maksimal dan tidak mudah menyerah. Ini kami buat dengan strateginya, memeriksa setiap tugas, memberikan penghargaan kepada siswa yang menjalankan tugas. Kegiatan intrakurikulernya juga ini dilakukan. Lalu kegiatan core values yang ke-7, mandiri, bisa juga kita lihat, ini belum selesai kami kerjakan. Co-kurikuler ini, kadang-kadang apakah wajib ada dia di ekstra, ada di co-kurikuler, kami agak kewalahan juga menentukan kegiatan di sini. Dan yang terakhir itu, core values cinta lingkungan hidup, internalisasi kebiasaan cinta lingkungan hidup. Ini dia strategi kami, menghidupkan dan melaksanakan program Opung Sari. Opung Sari ini singkatan dari operasi pungut sampah setiap hari. Jadi tiap hari ini siswa ini akan selalu diingatkan ini, Opung Sari. Opung itu nenek-nenek atau kakek. Jadi kami buat istilahnya itu Opung Sari, yang selalu mau menunduk. Seperti nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua, pasti dia agak membungkuk. Jadi siswa juga harus membungkuk untuk mengumpul sampah dimanapun dia. Itu dia Opung Sari. Operasi pungut sampah setiap hari. Setiap hari siswa diwajibkan ikut aktif membersihkan kelas dan lingkungan kelas. Dan inilah kegiatannya. Ini juga belum kami tahu intrakurikulernya, ekstrakurikuler, tetapi kokurikulernya setiap kelas diberikan lahan sekolah untuk dikelola bersama wali kelas, berkebun ini. Ada, kami sudah bagi. Lalu non-kurikulernya mengunjungi kegiatan pembibitan milik warga di sekitar sekolah dan perkebunan. Itu saja tentang implementasi core values kami. Lalu di bagian terakhir ini kami sudah buat di sini model kurikulum yang akan kami pilih. Blended learning kami ambil ini. Seperti itulah. Kami sudah jelaskan di sini pengertian blended learning, tujuan blended learning ini, kelebihan dan kekurangannya untuk kami. Lalu juga alasan kami memilih blended learning ini. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Mas Wawan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo, Pastor. Romo Agus luar biasa sekali ya. Lengkap sekali, sudah komplit. Ini nanti akan disikapi oleh para narasumber kita. Kita masih ada kurang lebih 15 menit. Gimana Mas Indi? Apakah ini Pak Eko sepertinya minta untuk ditampilkan ininya, apa namanya, naskah akademiknya? Silakan, boleh ya? Nggak apa-apa Pak. Ya, Kita baik. agak Kita sorean dikit nggak apa-apa ya. boleh, nggak apa-apa. Kita fleksibel aja ya, Bapak Ibu Suster ya. Yuk. Iya. Kebetulan ini di Bangka lagi hujan lebat sekali ini. Di Sungai Sama Liat. Pak, ini juga Pak. Oh, Belinya hujan juga ya. Oke, silakan Iya. Pak Eko. Nah, gimana? Apakah sudah bisa share atau kirim ke saya kemudian saya share dari sini? Sudah saya kirim ke Bapak Pak. Tolong Bapak Oke, baik. buka aja. Saya Nanti share ya Bapak dari yang sini atur ya. editnya, saya dari sini. Oke, baik. Begini? Iya, Sudah Pak kelihatan? oke Pak. Baik. Langsung Mungkin aja langsung Pak, agak ke ya, yang bab 2 dan bab 3 aja Pak. Kalau bab bab 2 1 dan kan bab hanya 3 pendahuluan. ya. Ya. Ini bab 1 menceritakan awal mulanya belajar di daerah Belinyu. Jadi tokoh-tokoh Belinyu sama profil sekolah saja. Landasan teorinya. Ini landasan teorinya yuridis tentang itu Ya. peraturan-peraturan pemerintah. Ya. Kemudian terus itu langsung ke landasan sosial spiritualnya, itu diambil dari Santo Yosef, landasan dari pelindung sekolah Santo Yosef. Kemudian tentang berikutnya
landasan filsafatnya ya. Ada sedikit landasan filsafat atau filosofis itu tentang pendidikan. Saya tidak memakai tokoh-tokoh, jadi hanya pendidikan berakar budaya atau dan seterusnya gitu aja. Kemudian kita langsung ke bab 3-nya saja Pak, yang tentang kuri itu kajian budaya. Ini kita masukkan pengertian budaya. Kemudian setelah masuk pengertian budaya, kita masukkan kajian budaya lokal. Pengertian budaya itu ada fungsi, ada sifat, ada berikutnya. Kemudian baru masuk ke berikutnya yaitu tentang budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal kami ceritakan bahwa Kabupaten Bangka itu ada 8 kecamatan. Nah, kami ambil fokusnya di Kecamatan Belinyu. Dari sekian itu kami mengambil beberapa budaya lokal yaitu tentang nuju jerami, ngangguk sedulang, Imlek, dan cengbeng. Nah, nuju jerami itu suatu budaya dari suku Lom. Isinya tentang ucapan syukur. Kemudian ngangguk sedulang yang semua pernah diambil juga oleh Pak Wawan, yaitu tentang nilai yang terkandung yaitu religius, toleransi, kebersamaan, musyawarah, dan keadilan yang kami ambil dari sana. Kalau Imlek itu kami ambil dari panjang ceritanya, itu dari skripsi kami ambil dari data. Itu tentang ucapan syukur, kemudian berbagi, angpauan. Imlek kan ada membagi angpau, jadi berbagi. Kemudian ucapan syukur pada Tuhan. Dalam sejarahnya kan ucapan syukur atau acara pada musim dingin. Kemudian cengbeng itu suatu kegiatan penghormatan kepada leluhur. Biasanya sudah pada saat beberapa bulan sudah Imlek, itu ada upacara untuk menghormati leluhur atau bersih makam dan lain-lain. Kemudian nilai keutamaan yayasan, yaitu cinta kasih, ada 10 keutamaan. Kemudian ada cinta kasih kepada Tuhan dan seterusnya. Kemudian kami ambil keutamaan Santo Yosef. Terus saja Pak. Terus saja. Kemudian tentang core value, yaitu kami sudah ambil tadi. Ini core value kami masukkan. Seperti tadi ada cinta kasih kepada sama Tuhan. Kemudian taat pada peraturan, menuju jeraminya kami ambil itu ucapan syukur kepada Tuhan. Ngangguk sedulang kami ambil dari toleransi, kepedulian religius. Imlek itu ucapan syukur saling berbagi. Cengbeng itu menghormati orang tua, menghormati luar yang sudah meninggal. Itu nanti kalau perkawinannya baru di belakang nanti, di bawahnya baru kami susun menjadi nilai keutamaan dalam kompetensi dasar. Nah ini core value-nya kami ambil yaitu kasih yang menghidupi. Nilai keutamanya itu cinta kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 bagian, yaitu rajin berdoa, devosi, penghayatan iman. Kenapa kami masukkan penghayatan iman? Karena di tempat kami ada sejumlah umat yang bukan Katolik. Ada Muslim, ada Tionghoa. Jadi kami masukkan penghayatan iman. Di situ kami masukkan peserta didik mampu menghayati agama yang dianutnya. Bentuknya yaitu doa setiap awal dan akhir, karena di tempat kami ada guru-guru Muslim yang bersedia memimpin doa. Jadi doa di pelajaran atau di akhir mereka bersedia memimpin doa. Jadi kami ambil yaitu doa setiap awal dan akhir, kemudian doa Angelus. Kemudian berikutnya cinta kasih terhadap sesama, yaitu berpihak pada yang lemah, kepedulian terhadap sesama manusia, dan berbelas kasih kepada sesama manusia. Kemudian berikutnya yaitu bentuknya yaitu, sebentar Pak, naikkan sedikit. Bentuknya yaitu aksi Natal. Kami setiap tahun para siswa itu mengumpulkan sembako kepada kami guru-guru, entah super minta apa, kemudian itu kami kumpulkan, kami bagikan kepada
siswa-siswa yang kekurangan atau kanan kiri kami lah, entah Muslim, entah Katolik, entah Tionghoa, Konghucu yang kekurangan. Nanti ada juga APP, kemudian kunjungan kepada teman atau guru karyawan yang sakit. Itu salah satu bentuk dari cinta kasih terhadap sesama manusia. Berikutnya, Pak. Kemudian cinta kasih terhadap lingkungan alam, yaitu kami sudah pernah melakukan, yaitu menanam 1000 pohon bakau atau mangrove di salah satu wilayah di Koba. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kami berusaha melakukan penghijauan di sekitar kami atau bekerja sama dengan Romo, yaitu ada salah satu kebun paroki kami menanam lah, sedikit-sedikit membantu menanam. Kemudian profesional dalam karya, yaitu kami salah satu bentuknya yaitu disiplin, tekun, mandiri, tanggung jawab, setia dan teguh, sopan santun dan berbakti. Salah satu indikatornya itu peserta didik mampu bersikap disiplin dalam lingkungan sekolah. Peserta didik mampu bersikap tekun dalam setiap kegiatan dilaksanakan. Peserta didik mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Gitu. Bentuknya yang menaati peraturan sekolah, bersikap ramah terhadap sama warga sekolah. Kalau profil Pancasilanya kami mandiri. Berikutnya, Pak. Belum sempurna, Pak, masih di bagian ini belum sempurna. Persaudaraan sejati itu mengamba dan saling melayani, berdamai dengan semua orang, saling menghargai dan meneguhkan, dan bekerja sama dan gotong royong. Untuk mengamba itu peserta didik atau guru karyawan mampu bersikap saling melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya kalau kami ada bapak guru yang bersedia untuk mencari memberikan makanan atau menolong guru-guru yang kekurangan atau yang kurang mampu atau apa gitu. Itu bentuknya kami. Kemudian bentuk lainnya yaitu berdamai dengan sesama, yaitu Imlek dan sebagainya. Sekian, Mbak, untuk penutupnya. Untuk yang itu mungkin belum sempurna, kami masih akan sempurnakan lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi, Suster, Pastor, Bapak Ibu sekalian, narasumber Mas Hendi, Mas Heri. Jadi 4 sekolah sudah terakhir sesi ini untuk memaparkan, jadi SMP Budi Mulia, Bunga Mawar, Santo Fransiskus, dan yang terakhir SMP Santo Yosef Blinyu. Sepertinya untuk yang Bunga Mawar dan Budi Mulia sudah mulai pada dokumen kurikulum, kemudian yang dua pada naskah akademik. Silakan, kami persilakan siapa dulu untuk memberikan masukan dan peneguhan. Mas Hendi dulu.